Halo, selamat siang sudah jiwaku. Kita jumpa lagi bersama Han Jingho Dayak. Ini personal reading, nggak resonate untuk semua orang. Kalau energi kamu ketarik diri dengan ini, artinya pesan ini, saran ini buat kamu, dan energi kamu ketarik di sini, berarti ini semuanya buat kamu. Seperti biasa, sebelum Jingho mulai readingan ini, Jingho mau ngasih kamu terapi-terapi tentang kesembuhan luka batin guna-guna santai jalan, tentang menarik energi positif pasangan, menarik energi positif yang lainnya, juga membuka aura dan bikin kamu rileks juga, karena ini berhubungan dengan energi positif yang menghilangkan energi negatif yang ada dalam tubuh kamu atau di dalam tubuh seseorang yang kamu doakan, seperti itu. Jadi ini terapi ini untuk semuanya ya, yang jelas menghilangkan energi negatif, menghilangkan ego-ego, atau kamu saat ini mungkin depresi karena adanya kejadian yang di dalam hubungan kamu, mungkin percintaan atau di dalam pekerjaan kamu, sehingga kamu tuh ruwet banget. Nah, terapi energi positif ini bisa membantu kamu lebih rileks, lebih damai gitu loh, maksudnya seperti itu. Ya walaupun permasalahan itu belum selesai, tapi paling enggak kamu menterapi diri kamu, dan doa-doa terapi ini bisa membantu kamu lebih untuk menenangkan diri kamu. Ketika kamu sudah tenang di dalam diri kamu, pikiran kamu sudah mulai jernih, ya kamu pasti bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam percintaan atau di dalam pekerjaan kamu. Seperti itu sudah jiwaku. Yuk kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Satukan antara hati, jiwa, dan pikiran kamu supaya doa kamu khusyuk di sini. Yuk kita berdoa. Amin. Oke. Oke. Yang sakit disembuhkan, yang jatuh dibangkitkan, yang lupa diingatkan, yang miskin diperkaya, yang ego dilumpuhkan hatinya, diturunkan egonya. Dan semoga kamu dilepaskan dari energi negatif black magic yang ditutupin, dipagerin, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Semoga dibuka aura kamu, dilepaskan semua energi negatif itu dengan energi positif ini. Semoga kamu bisa merasakan energi positif di terapi ini, bisa melembutkan hati kamu, dilancarkan semua urusan kamu, disehatkan semua, didekatkan pintu jodohmu, dibuka pintu jodohmu, didekatkan dengan jodohmu, takdirmu, soulmate-mu, twin flame-mu. Dan semoga Tuhan memperbarui pola pikir kamu, jiwamu lebih baik dan lahir kembali. Ya, semoga kamu diberkati, dilancarkan. Apapun doa kamu selama itu positif, semoga dikabulkan. Amin, 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 amin. Halo sayang, sudah jiwaku. Jingho gemuk banget ya. Oke, jadi ini tuh personal reading ya, gak resonate untuk semua orang ya. Jadi kalau energi kamu ketarik diri dengan ini, berarti pesan dan sarannya atau uraian di sini buat kamu. Jadi di sini tuh untuk readingan pertama ya, ini tentang kehidupan kamu. Kehidupan kamu pribadi. Kenapa kamu tuh, ya ini gak harus semua orang ya say. Kenapa setiap tahun kamu itu selalu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayangin. Ini bisa paman, bibi, kakak, adik, pasangan, atau siapa. Nah ditinggalkan tuh sendiri bisa ditinggal mati, ditinggal pergi, atau bahkan ditinggal begitu aja ya. Lebih tepatnya kalau emang di sini ditinggal mati, ditinggal pergi ya,
seseorang yang kamu sayangin itu tiap tahun meninggal, ya kan, meninggalkan kehidupan ini, artinya meninggal, diambil sama sang pencipta. Ada apa dengan kamu, ya? Kenapa gitu? Ya, kalau menurut Jingho pribadi di sini ya itu mungkin sudah saatnya diambil sama sang pencipta, karena semua yang ada di dunia ini memang miliknya dia. Kapanpun Tuhan ambil, ya saat itu juga kamu siap untuk kehilangan seseorang yang kamu sayangin. Kita nggak bisa mencegah itu semuanya, nggak bisa mencegah kematian, dan nggak bisa kabur dari kematian. Sebagai kamu yang ditinggalkan, kamu harus ikhlas, lapang dada, lebih kuat, dan ambil dari semua itu hal yang positif, hikmahnya, mengingatkan ya kita yang ditinggalkan, ya itu diingatkan oleh sesuatu yang telah pergi itu. Salah satu contoh, kita lebih berserah diri sama Tuhan sang pencipta kita, ya lebih mensyukurilah, lebih mengikhlaskan juga. Mungkin kamu mengeluh, bukan mengeluh sih jatuhnya, mungkin kamu ngomong lah sama Jingho gitu, aduh Jingho, aku tuh setiap bulan begini atau setiap tahun begini ditinggalkan gini. Ada apa denganmu ini? Ada apa denganku? Kamu bilang seperti itu. Mungkin kedengarannya kamu itu bercerita ke Jingho, mungkin kamu bertanya, tapi tanpa kamu sadari, di alam bawah sadar kamu tuh kamu mengeluh. Kenapa ya kok tiap tahun aku tuh ditinggalin loh sama orang-orang yang aku sayangin loh, ditinggal meninggal, entah paman, bibi, atau siapa, atau saudara, atau mama, papa, atau gimana, atau anak gitu loh, intinya seperti, atau pasangan. Nah itu seperti itu, kok tiap tahun, nah gitu. Itu sebetulnya oke, nggak salah kamu ngomong seperti itu, tapi kalau berkepanjangan terus gitu kamu di dalam hatimu, ya seolah-olah kamu nggak menerima itu semuanya. Walaupun kamu bilang kamu udah terima gitu, ya udah gitu, gue terima, gue ikhlas, tapi kan alam bawah sadar kamu tuh selalu bicara seperti itu. Kenapa ya gitu. Coba kita ambil dari sisi positifnya. Tuhan mengingatkan kita melalui orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita. Nah, telah pergi meninggalkan kita tuh bisa ditinggal mati. Itu diingatkan untuk kita untuk lebih dekat sama Tuhan. Kalau kita ditinggalkan seseorang, bukan mati ya, bukan meninggal ya, tapi pergi begitu aja, itu mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaikin dalam diri kita. Seperti itu sih sebetulnya. Kita ambil positifnya aja sih. Kita melihat sudut pandang berbeda gitu. Kita melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Kita ambil yang arah positifnya gitu. Mungkin menyakitkan, ditinggal selingkuh ya menyakitkan, ditinggal meninggal ya sedih, tapi tetap kita harus ikhlas seperti itu. Ya, di sini kamu, energi kamu di sini tuh the sun ya. Intinya sebetulnya energi kamu bagus ya. Di sini ada tentang kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan. Ada banyak banget keberuntungan. Tapi kamu itu sebetulnya nggak bisa ya kalau nggak ada pasangan. Oke, mungkin saat ini kamu sendiri. Belum ada pasangan lagi mungkin, tapi kamu merasa kayak gimana ya? Kamu tuh lebih enak kalau ada pasangan gitu loh. Ya walaupun kamu fokus dalam karir kamu, ada keberuntungan di sini. Cuman kalau kamu lebih berdamai lah dengan jiwa kamu, yang Jingho tarik energi kamu lebih untuk berdamai dengan jiwa kamu, lebih untuk fokus lagi dan lepaskan kesedihan-kesedihan itu. Jangan berlarut-larut menaruh kesedihan itu di dalam hati kamu, supaya kebahagiaan dari luar itu masuk ke dalam kehidupan kamu. Sampai kapanpun kalau kamu masih menyimpan kesedihan, luka batin di dalam hatimu, di dalam kehidupan kamu, tidak akan pernah bisa kamu merasakan kebahagiaan itu dari luar gitu loh. Walaupun kamu sudah melakukan hal yang baik atau gimana, tapi kalau hatimu sendiri masih menyimpan luka lama atau bahkan kesedihan yang berlarut-larut, nggak akan pernah bisa kamu merasakan itu. Dan kamu akan menutup dirimu sendiri gitu, menutup rezekimu, menutup hoki kamu, atau bahkan menutup jodoh kamu. Seperti itu. Oke, Jingho tarik energinya di sini tentang readingan yang pertama ya. Seperti itu.
Oke, di sini ada 5 ya. Ada 5. Ada cinta, kasih sayang, persiapan, membuka hati untuk diri kamu, atau bisa jadi membuka hati untuk lebih dekat sama Tuhan atau seperti itu. Jadi kenapa kamu setiap tahun itu kamu selalu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayangin, ya seperti itu. Ya, kalau yang Jingo lihat di sini adalah soal keyakinan ya. Ketika kamu mengikhlaskan segala sesuatunya yang sudah pergi dalam diri kamu, kehidupan kamu, ya, kebahagiaan itu akan tergantikan. Sorry guys, ada anak kecil ya. Jadi gini, sesuatu yang sudah hilang dalam kehidupan kamu itu akan tergantikan. Dan kenapa? Alasannya kenapa? Ya memang sudah waktunya Tuhan ambil gitu. Jingo, mana tadi kartunya ya? Lu kok nggak ada sih kartunya di sini? Loh, kartunya tante di sini kemana, baby? Kok aneh? Bentar, kok aneh? Loh, kartu kerjaan tante di sini kok nggak ada? Kartu Remi? Nggak tahu. Kartunya nggak ada, say. Kok bisa nggak ada sih? Ini bisa aneh nggak ada. Ya udah pakai kartu yang ini ya. Aneh banget. Cuma belum beli ininya ya. Jadi pakai di sini aja kameranya dulu. Jadi Jingo tariknya pakai ini. Aneh ya, kartunya Jingo hilang, kok nggak ada ya, kan di meja kerja sini. Kok aneh ya? Kok nggak ada sih kartu reminya tante? Di aneh bin ajaib. Jadi mau nggak mau pakai ini ya, say. Uraian dari readingan pertama di sini. Ada 3 keriting. Ada 10 love hitam. Ada 10 wajik. Ada 9 wajik. Kenapa kamu ditinggalkan seseorang yang kamu sayangin setiap tahunnya di sini? Rezeki jodoh mau Tuhan yang mengatur dan Tuhan yang memiliki. Tuhan yang berhak kapan mengambil, kapan memberi. Ya. Jadi ini berhubungan dengan Sang Pencipta ya. Di dunia ini kamu diberikan sesuatu, kejayaan, kemakmuran, kesuksesan, mungkin bahkan koin-koin di sini dalam kehidupan kamu. Ya. Di saat kamu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayangin, ya. Ini skenario pertama. Kalau ini kamu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayangin. Sorry. Aduh. Ya, seseorang yang kamu sayangin tinggal meninggal atau apa, kamu mengikhlaskan ya di sini karena 3 sama 1 itu 4 ya. Ini kita kalau tinggal meninggal di sini ya. Ya, tinggal meninggal. 10 yang 1 ya. 1 dan 3 itu 4, ditinggal meninggal, pergi, berakhir. Kamu itu mengingatkan diri kamu bahwa ada sesuatu yang kamu lupakan dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu. Ya. Kamu mengingatkan mati itu nggak bawa apa-apa sih. Mati nggak bawa pasangan, mati nggak bawa harta. Mati membawa ketenangan, kedamaian, kebaikan kamu. Nah, kamu ini seseorang yang kamu sayangin tiap tahun meninggal ya kan. Mengingatkan bahwa ada sesuatu yang kamu lupakan, hal kecil sepele tapi kelihatan sepele tapi itu penting buat kamu, yaitu tentang diri kamu. Hey, lihat, kalau kamu udah mati tuh kamu nggak apa-apa.
paling enggak kamu mati, kamu bisa membawa kedamaian, bukan mati membawa luka. Kamu sekarang terluka banget gitu loh. Seperti itu. Jadi Tuhan tuh mengingatkan kamu gitu. Lebih untuk healing, lebih untuk mencintai diri sendiri juga, seperti itu. Dan kalau seseorang yang meninggalkan kamu, bukan meninggal ditinggal mati atau tinggal meninggal, ditinggal pergi, ya. Di sini kamu diingatkan bahwa kamu itu lebih penting dibanding memikirkan dia gitu loh. Seperti itu. Pikirkan diri kamu, kehidupan kamu. 10 yang 1 sama 9, 10 kita cuma 1. Jadi kamu harus menyatu antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Walaupun kamu ditinggal pergi oleh dia, kamu tetap masih bisa fokus, masih bisa sukses gitu dalam diri kamu, kehidupan kamu. Jadi mengingatkan kamu, itu memang sudah takdirnya, say. Kamu ditinggal pergi gitu. Maksudnya usia itu kan diambil sama Tuhan, tuh udah takdirnya gitu loh. Jadi nggak usah disesalin. Itu mengingatkan kamu bahwa kamu itu diingatkan dengan kematian itu, kamu diingatkan, hei kamu itu hidup ngapain untuk kesedihan terus, seperti itu ya. Dan kita hitung keseluruhan, kita hitung kuno 5 4 3 1 1 9. Ada 19 kita hitung kuno 10 kita hitung 1. Jadi di sini memang Tuhan mengingatkan kamu sih, say. Dengan kepergian dia, entar ditinggal meninggal atau ditinggal pergi yang gimana, ditinggal pisah atau gimana, nanti ada 2 skenario tadi. Jadi mengingatkan gitu loh, mengingatkan kamu. Jadi nggak ada apa-apa sih gitu, karena namanya umur ya gitu loh. Tuhan itu mengambil nyawa seseorang itu bukan di waktu yang salah, memang ya itu sudah takdirnya gitu loh. Cuman kamu yang ditinggalkan kok beruntun gitu loh tiap tahun gitu. Itu Tuhan sangat keras banget untuk mengingatkan kamu, hehehe, kamu itu ngapain sih? Hidup kamu kok kamu sakitin terus gitu loh. Disakitin kamu sendiri gitu hati kamu. Kamu nggak move on dari luka-lukamu, nggak move on dari kekecewaan kamu, nggak move on dari kegagalan kamu. Nah ini dari kegagalan dari hal berbagai macam hal ya, kamu bisa cocokin sesuai situasi dan kondisi kamu gitu. Tuhan mengingatkan, alangkah baiknya kamu mengalami kejadian itu tadi, seperti yang tadi, kamu lebih untuk memperdekat diri sama Tuhan. Dan juga kamu bisa ini diri kamu gitu loh. Oh iya juga ya, coba deh ngebayangin deh tuh, kalau udah mati diambil nyawanya gitu, bisa kata gitu, bawa apa sih gitu loh. Enak tau juga kita mati tuh dengan tenang gitu loh ya, walaupun kita nggak punya apa-apa gitu loh, bisa kata gitu, seperti itu. Jadi ini mengingatkan kamu sih, say, gitu loh, seperti itu. Dan di samping itu ini ada cinta sejati ya, ini yang kamu abaikan. Kamu ini bertemu dengan sejati kamu, ini mengingatkan kamu, hatimu tuh lebih berharga, kehidupan kamu lebih berharga gitu loh. Yang kamu cari apaan di dunia ini gitu loh. Kalau kamu punya uang banyak, punya pasangan, tapi hati kamu aja masih luka dan apa segala macam, kamu kan nggak tenang kan. Nah di sini tuh hatimu lebih berharga. Dan ketika kamu sudah menghargai hati kamu sendiri, perasaan kamu sendiri, mencintai diri kamu sendiri, kamu akan bertemu dengan cinta sejati kamu di sini. Hidup ini pilihan, kamu milih yang bagaimana terserah. Jadi kita melihat sesuatu permasalahan, persoalan dalam kehidupan kamu itu dengan sudut pandang yang berbeda. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan ambil yang positifnya, seperti itu ya. 19 sama 10 kita 1 sama hasil akhir. Di sini hasil akhir ya, hasil akhirnya 5 ya. 10 kita 1 sama 5 itu 6. Kamu disuruh untuk mencoba untuk sabar, lebih ikhlas gitu. Semua tuh pasti perlahan berubah ketika kamu mau melakukan perubahan yang positif dalam kehidupan kamu. Jadi semua itu perlahan akan berubah gitu loh. Nggak selamanya kok kamu kecil terus kamu akan perlahan besar kan. Sama permasalahan juga, nggak selamanya masalah itu terus di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu mau melakukan perubahan, mau melakukan tindakan yang positif lainnya, kamu berusaha lah untuk gimana, semua itu pasti berubah. Tapi semua tergantung dari energi kamu melakukan perubahan yang bagaimana, yang seperti apa. Nah itu tuh akan terselesaikan. Nah kalau enggak ya terselesaikan dengan gak enak banget gitu, dengan penyesalan yang benar-benar penyesalan, benar-benar menyesal boleh kok, menyesal tuh boleh,
justru karena penyesalan itu kita belajar gitu loh. Justru kita lebih diasah lagi gitu maksudnya. Iya, nyesel boleh selama kita nggak terlalu larut dalam penyesalan itu. Kalau kamu larut dalam penyesalan itu, kesedihan itu, ketakutan itu, kamu nggak akan bisa naik gitu loh. Naik, arti naik situ sendiri bukan naik materinya aja, finansialnya aja, tapi dalam pikiran kita gitu. Orang kaya, bahagia itu bukan dari semua kok, bukan dari sesuatu, atau bukan di tempat itu, atau bukan dari seseorang, tapi di dalam diri kita gitu loh. Sama. Nah, jadi readingan pertama ini suatu pengingat untuk kita semua gitu loh. Gitu. Kita harus mengikhlaskan gitu. Ya, hasilnya ada 6. Kita harus mengikhlaskan sesuatu yang pergi, sesuatu yang meninggalkan kita. Yang seperti Jingho jelaskan tadi, meninggalkan dalam hal arti apa tadi? Meninggalkan, ditinggal meninggal atau ditinggal pergi gitu ya. Seperti itu. Kita harus mengikhlaskan. Itu mengingatkan kita bahwa hati kita itu layak dicintai. Nah, dicintai itu sendiri bukan dicintai orang, tapi kamu mencintai diri kamu sendiri, hati kamu gitu loh. Gitu. Gimana kamu bisa mendapatkan kebahagiaan itu ya? Kalau kamunya masih stuck di kejadian-kejadian lama yang harusnya kamu healingkan. Mungkin kamu akan bertanya, mungkin kamu akan ngomong, bukan tanya ya, Jingho, lo mungkin ngomong gampang, gue gak bisa lupa. Ini memang semua orang gak bisa melupakan segala sesuatunya, tapi paling tidak kita menghilingkan, melepaskan, mengubur gitu loh. Gitu lah, kamu dari umur 5 tahun tuh udah bisa mulai berpikir tuh, udah mulai inget. Jingho aja umur 5 tahun ingetnya dari umur 5 tahun sampai sekarang masih inget ngapain aja gitu. Umur 3 tahun, 4 tahun gak tahu aku Jingho ngapain ya kan. Dari situ masih inget gitu loh. Gitu, seperti itu sih. Tapi tiap orang beda-beda ya say, seperti itu. Jadi intinya nggak ada orang yang bisa melupakan. Tapi oh iya, aku dulu tuh seperti itu gini. Oh iya gini gitu, seperti itu. Jadi seperti kaca mobil ya, kaca depan dan spion, kita cukup melihat ke belakang. Kenapa spion kecil? Dilihat ke belakang, kenapa spionnya kok kecil? Kacanya bukan yang gede. Kenapa yang ke depan kacanya besar? Karena hidup ini untuk maju gitu loh. Jadi ketika kita ditinggalkan atau bahkan ada luka di belakang atau bahkan ada kecil, cukup gitu loh, masih cukup. Sorry bentar. Cukup untuk jadi kita ambilkan pelajaran seperti itu. Perlahan tapi pasti. Nah, pasti yang seperti apa gitu. Pasti kamu akan melakukan perubahan, lebih ikhlas, dan kamu akan bertemu dengan sesuatu yang baik gitu loh di sini. Ya, terserah kamu mau yang ini merah, ini hitam ya, seperti itu. Jadi nggak ada apa-apa, saya memang itu sudah kodrat takdirnya gitu loh. Ya, kalau tinggal meninggal ya gitu loh. Kalau kamu tinggal pergi seseorang ya itu pelajaran ya. Tuhan mungkin sayang sama kamu, ditunjukkan gitu loh sesuatu yang mungkin nggak baik untuk kamu, atau memang walaupun mau bagaimanapun kita nggak bisa memaksakan kehendak sih saya gitu loh. Sebetulnya siapa takdir kamu yang sesungguhnya, jodohmu? Apakah orang lama ataukah orang baru di sini ya? Siapa sih takdirmu, jodohmu yang sesungguhnya? Kok susah banget sih kamu ini gitu loh. Ya. Aneh ya, kartu Jingho hilang loh pada di meja kerja di sini. Kalau semalam pasti beresin. Kamar gak ada. Oke. Ada 5 love. Ada 5 love hitam. 8 love merah, 7 love merah, 6 keriting ya, 6 love hitam, 2 keriting, jack keriting, 7 wajik. Sorry ya guys, ini kameranya bener-bener Jingho belum sempet beli ya, nggak apa-apa, yang penting kamu dengar suara Jingho ya. Ya, di sini. Siapa sebenarnya jodoh kamu di sini? Saya mau ngambil lagi ya dari sini ya untuk klarifikasinya. Oh my god. Jangan takut gagal dan mencoba lagi. Mungkin kamu kenapa kamu bertanya-tanya seperti itu? Karena mungkin kamu pernah mengalami kegagalan dalam hubungan kamu di kemarin ya. Di sini kamu jangan takut gagal untuk klarifikasinya. Ya.
Ya, 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, 3 tahun lagi kamu akan bertemu dengan jodohmu, takdirmu, twin flame-mu, soulmate-mu, atau bisa jadi orang lama berjiwa baru. Tapi di sini ada gambar orang baru, tapi orang baru ini kok ini kan Jack ya. Ya, kalau menurut Jingho, kalau orang lama itu king ya. Tapi di sini Jingho mau ngambil sesuka-suka Jingho karena ini sebagai alat ya, sebagai alat untuk menjabarkan ke kamu gitu aja, memakai alat kartu ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang Jingho lihat di sini seseorang baru ya. Coba ya, Jingho masih kurang yakin banget. Masa sih gitu ya. 3 kartu lagi. Soalnya orang baru ini orang yang cek keriting itu seseorang yang bener-bener kemarin juga pernah terluka gitu loh. Ada 7 keriting, 10 keriting. Oh my god, 4 keriting. Jadi ini orang baru. Ya ini personal ya, gak reson itu semua orang. Kenapa harus orang baru sih? Jadi seseorang yang pernah terluka di dalam kehidupannya dia, ini keriting semua ya. Jadi seseorang yang jadi jodohmu nanti ini entah bisa twin flame-mu, soulmate-mu atau siapa. Ini seseorang yang dulu pernah terluka, dikecewakan, dihianatin. Di sini bener-bener hancur karena 7 keriting, 10 keriting, 4 keriting. Waduh, hitam semua dan keriting semua dan dianya pun juga di hubungan ini. Nah, tapi orang ini akan hadir dalam kehidupan kamu, menuju ke arah kamu ketika kamu sudah healing. Di sini karena kamu dilarang untuk takut gagal. Ya. Mungkin kamu masih mencintai seseorang yang lama di sini. Oke, tapi rasanya berat banget energi orang lama. Mungkin kamu merasa seperti itu, kayak udahlah nggak mungkin banget lah gue balikan lagi sama orang lama. Mungkin kamu bicara seperti itu dan kamu tanya di sini siapa takdirmu sebelumnya, masih jodohmu yang sesungguhnya untuk kamu ke depannya. Ini energi ya, energi sih bisa berubah-ubah ya. Semua itu tergantung dari energi kamu gitu loh. Karena ini kan energi kamu yang Jingho tarik. Ya kalau energi kamu udah mulai bimbang ya, energinya akan bingkai gitu seperti itu. Di sini ada kebingungan tentang perasaan kamu, tentang harapan kamu, impian kamu merasa bingung di sini. Kamu hancur, terpuruk, luka, aduh gak karuan ya. Ada sebagian kamu depresi dan ini kalau kamu yang personal, kamu depresi, kamu benar-benar sakit, hancur, konflik. Nggak kayak my god. Mungkin kamu sempat berpikir pengen menjalin hubungan sama orang baru ya, tapi sebentar saya. Mana? Aneh. Jadi seperti itu sih. Apa kalau emang kamu belum bertemu dengan orang ini ya, kamu nanti akan ketemu sama orang baru ini di hubungan kamu. Ya rasanya kamu kan sama terluka ya, kamu juga pernah terluka, dilukain. Ini orang baru ini juga terluka banget. Ini keriting semua anjir. Sorry nyeplos. Jadi dia mungkin kamu akan bertanya apakah kamu masih berjodoh dengan orang lama. Ada yang bertanya gini mungkin ya, energinya kayak gitu ya. Apakah kamu masih berjodoh dengan orang lama? Ada 3 love merah, ada 6 love merah. Wow, merah semua. Apakah kamu masih berjodoh? 6 sama 3 itu ya, 3 love merah, 6 love merah, 7 love hitam. Ya, ini tentang harapan kamu, impian kamu. Apakah kamu masih berjodoh sama orang si baru? Sebetulnya masih ada harapan sih, walaupun sekarang ini kandas banget ya di sini tuh. Hitam banget di sini. Tapi 6 sama 3 itu 9 kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan. Nah, kejayaan bisa jadi masih ada bisa kalau diperjuangkan. Kalau kamu masih mau sama orang lama ya. Hidup ini pilihan di sini ya. Pilih yang mana ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu nanya orang lama masih bisa berjodoh, bisa, tapi untuk saat ini kandas ya. Maksudnya benar-benar mungkin harapan kamu, impian kamu hidup bersama dia sedang stop
Gitu loh, say. Gendut banget. Jadi karena adanya cinta segitiga sehingga hubungan kamu di sini sama orang lama hancur ya di sini. Berhenti gitu aja. Padahal kalian berdua ini yang orang lama ya. Padahal kalian berdua sebelumnya berjalan bareng, bisa kata tujuan ini ada punya tujuan yang sama, harapan yang sama, cuman adanya orang ketiga datang dalam kehidupan kamu kemarin di hubungan kamu yang lama ini sehingga hancur ini. Jadi apakah kalian sama orang lama ini masih bisa berjodoh? Masih bisa berjodoh, ada jodoh sih sebetulnya, ada pertemuan juga ada di sini, tapi untuk saat ini enggak gitu loh. Oh my god, yang untuk saat ini tuh orang baru tuh. Tapi kamu disuruh untuk fokus dulu sih dalam pekerjaan kamu yang Jingo lihat di sini. Jadi pilihan tangan kamu sih ya. Karena sebetulnya jodoh itu cuma ada satu. Tapi kan ada pilihan banyak gitu loh. Hatimu kan nggak tahu pilih yang baru atau yang lama. Nah, mungkin kamu akan berdua-duanya. Jingho, aku mau nanya yang lama, apa kamu masih berjodoh? Jingho, yang baru begini. Nah, ini jawabannya di sini ya. Seperti itu. Ya kalau jodoh ya cuma satu, maksudnya gitu loh. Kalau di sini sih kamu bakal didatangkan orang baru ya. Ya. Di saat kamu sudah tidak takut. Karena di sini ada jangan takut gagal dan mencoba lagi. Kamu mencoba dalam kehidupan kamu lebih baik. Gitu loh. Dan jangan lagi kamu punya pikiran untuk bunuh diri atau jangan berpikiran untuk mengakhiri hidup kamu atau gimana karena kamu saking beratnya hidupmu. Ya, intinya jangan karena ya ampun. Percuma, kalaupun kamu mengakhiri hidup kamu karena ada kejadian-kejadian kehidupan kamu yang mungkin menurut kamu berat. Kita melihat deh, ya gini, Tuhan tuh gak akan pernah memberikan kita sesuatu permasalahan, kesesakan dalam hidup kita itu lebih dari di luar batas kemampuan kita gitu loh. Kalau udah kamu berpikir yang seperti itu, yang mikir yang aduh aku udah gak kuat nih, aduh berat banget, aduh Tuhan gak adil, apa aku harus mengakhiri, itu iblis sedang bernaung dalam pikiran kamu yang mengompor-ngomporin, menghasut diri kamu sehingga kamu mengarah ke situ. Makanya banyak banget sekarang yang kejadian-kejadian seperti itu ya, bahkan berakhir dengan gila, berakhir dengan mengakhiri diri sendiri juga ada seperti itu. Jangan ya, makanya kamu lebih dekat lagi lah. Makanya diri dengan pertama tadi tuh kamu diingatkan sama Tuhan dengan kejadian-kejadian kamu ditinggalkan oleh seseorang yang kamu sayangin, itu tinggal meninggal ya, itu dengan kepergian mereka. Itu kamu diingatkan bahwa hatimu itu layak untuk dicintai, yaitu kamu sendiri yang mencintai diri kamu sendiri lebih utama. Ketika kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, kamu akan menemukan cinta sejati itu dalam diri kamu. Dan untuk dengan kedua ini orang baru datang ya. Ya. Jadi sebetulnya ini energi ini tuh bagus banget ya. Coba Jingho hitung keseluruhan deh, kita hitung kuno ya, sebentar. 5, 8, 7, 6, 2, 7, 3, 7, 1, 4, 3, 6, 7. Wih, banyak banget. 7, 2. Nah, 7, 2. 7 sama 2 itu 9 energi orang lama. Nih, energi orang lama. Energi orang lama dengan 3 sama 6 itu 9. Energinya orang lama, say. Ini kan hasilnya 7, 2 ya kan dari semuanya. Nah, 7 sama 2 itu 9. Nah, ini energi yang tadi Jingo reading, di sini energi orang lama itu 9. 3 sama 6 itu 9. Jadi takdir kamu ini orang lama loh. Ya seneng kan kamu? Tapi untuk saat ini mungkin kamu, alah Jingho, udahlah orang lama kayak gitu nyakitin gue banget. Gimana sih gitu ya, salah kata gitu. Udahlah gue mau yang baru. Atau bisa jadi sebagian kamu masih mau yang lama dan kamu gak bisa buka untuk yang orang baru, bisa juga. Nah ini, bersenang-senang lah ya. Seperti itu. Tapi tetap kamu jangan takut gagal. Kamu harus mencoba untuk lebih baik lagi. Ya fokus aja kalau emang kamu udah gak mau buka hati untuk yang baru dan seperti itu. Karena hidup ini berjalan. Wes pokoknya jalani dengan sukacita sih gitu loh. Intinya gak ada yang salah ya. Kamu mau yang baru mau yang lama, yang penting kamu sudah healing. Healing itu sudah sembuh.
Ya, kalau udah sembuh dari luka hati, luka lama, enak banget kamu mau gimana kayak gitu. Percuma kamu kalau belum sembuh dari luka lama terus kamu jalan sama si ABC, hatimu ya gimana ya? Kamu gak bisa gitu loh. Jadi seperti itu ya. Kenapa Jingo bilang begitu? Ya Jingo juga ngerasain juga sih gitu. Udah ngalamin udah kemarin-kemarin udah ya. Seperti itu. Jadi harus healing dulu gitu. Tanpa kita mencari, orang itu akan datang terus gitu. Tapi walaupun nggak itu cepat atau lambat, semua itu akan terjadi pasti. Dan ini takdirmu adalah orang lama, tapi perjalanan ini sama orang baru. Oh my god, jalanin aja kalau gitu. Gitu loh. 7 sama 2 itu 9 ya. Kekuasaan, kedudukan, derajat, kemakmuran, kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan, ego juga, ada ego juga di sini. Jangan sampai ego. 9 sama hasil akhir 5 itu 14 ya. 1 dan 4 itu 5. Balik lagi ke hasil akhir. Pilihan tangan kamu ya, memilih yang lama, yang baru, atau memilih yang bagaimana, memilih menyembuhkan luka hati, atau memilih untuk larut dalam kekecewaan kamu, kesedihan kamu. Nangis boleh, jangan berlarut dalam kesedihan tangisanmu itu ya. Ya, marah boleh. Semuanya boleh, tapi jangan berlarut di situ. Jadi di sini kalau yang di Tuhan kuno orang lama tapi perjalanannya sama orang baru, ya elah, enak ya. Enak kan? Seperti itu. Rahasia apa yang sebenarnya yang dia rahasiakan ke kamu oleh dia tuh merahasiakan apa sih dari kamu sehingga kamu itu ditinggalkan oleh dia, sehingga dia itu memutuskan hubungan kamu gitu loh. Apakah ada rahasia di saat hubungan kalian masih berjalan? Ini dengan ketiga, hubungan kalian masih berjalan. Ya, ada rahasia apa di dalam hubungan kalian itu? Apa yang dia rahasiakan sehingga dia itu tega banget ninggalin kamu, mutusin kamu, nyerahin kamu, bahkan mengabaikan kamu. Nah, ini dengan kedua ini. Rahasia apa? Apakah karena cinta lamanya, ataukah karena sesuatu, ataukah karena ada sesuatu? Nah, itu di sini. Oke. Jadi ini seseorang ini benar-benar membuat kamu bingung. Ya, apa sih yang dia jadi kayak giniin gitu loh. Sementara kamu tuh udah sayang banget sama dia, kamu udah berjuang mati-matian buat dia, kamu udah kasih segalanya buat dia. Bahkan mungkin ada yang single parent, ada yang duda. Mungkin kalau ini yang personal ya, karena dia janda beranak dan kamu bertanggung jawab sama anak-anaknya, keluarganya, tapi di mata dia nggak ada artinya sedikit pun. Itu apa penyebabnya, apa gitu loh. Kenapa sampai segitunya dia ninggalin kamu, nggak melihat perjuangan kamu gitu loh, nggak melihat ketulusan kamu, nggak melihat gitu, seperti itu. Apa yang jadi penyebab? Apa sih rahasianya apa sih gini orang ini? Bener loh nih anak, ngeselin loh. Oh my god, gila ya ini. Jangan sedih dulu ya. Ya ini memang dari dulu sebetulnya udah ada nih. Ada 9 love merah, 2 wajik, Jack love merah, as wajik, Queen wajik. Ini ada energi orang baru selain kamu. Jadi ini penyebabnya. Jadi ya memang ya. Jadi sebetulnya gini loh sayang, dia ninggalin kamu ya karena ada orang lain gitu loh. Itu ya, dia nggak peduli perjuangan kamu yang seperti apa ke kamu, ke dia gitu. Intinya dia melihat hubungan yang sekarang aja gitu, si egonya ya minta ampun. Ya memang sih di sini ada kebahagiaan gitu dalam hubungan dia yang orang baru di sini, tapi nggak adil banget ya buat kamu ya. Ini yang dia rahasiakan. Jingo mau klarifikasi di sini 3 kartu ya. Ada as keriting, ada 9 keriting, hitam semua nih ya. 4 love hitam semua. Oke, udah jelas banget di sini. Ya. Di sini memang ada hasutan-hasutan dari si orang ini ya, seseorang ya. Orang ini bisa orang baru ini atau bisa dari
atau orang dekatnya dia atau gimana, sehingga hubungan kalian hancur nggak melihat. Karena ini berhubungan dengan ego, konflik batin, dan memang ada sesuatu yang memang pengen banget menghancurkan hubungan kalian di sini. Empat love itu menghancurkan, mengakhiri. Nah ini, kamu udah bertahun-tahun berhubungan dengan dia, udah intinya seperti itulah ya. Dan di sini tiba-tiba ada orang baru atau orang ketiga ini datang yang menawarkan cinta, menawarkan kebahagiaan yang menurut dia, tapi pada dasarnya kedepannya nanti dia akan terluka karena ini adalah sesuatu karma. Karena di sini ada konflik yang harus dibayar itu semuanya. Apa yang dia tabur ya nanti akan dia tuai, dan apa yang dia rahasiakan itu sebetulnya di sini sih tentang ini hasutan ya, hasutan. Dan juga pasangan kamu ini kalau ini agak-agak sedikit matre, maaf ya, seperti itu sih. Walaupun mungkin nggak terlihat dia matre, tapi dia mencari sesuatu yang lebih lainnya karena seperti itu. Oke lah. Tapi atau bisa jadi nih pasangan kamu yang ngeluarin duit. Tapi kalau yang Jingo lihat di sini sih pasangan kamu banyak duit ya. Seperti itu sih. Bisa jadi pasangan kamu yang ngasih duit ke orang ketiga itu, tapi dianya gimana ya, intinya itulah karma dia. Cuma ini yang dirahasiakan dia itu ya, memang selama ini sebetulnya ada orang lain selain kamu sih, say, hubungan ini. Oh, kok gitu ya? Nggak nyangka banget ya, nggak nyangka banget. Iya, nggak nyangka banget. Mungkin kamu berpikir seperti itu, nggak nyangka banget. Kenapa kok dia sampai punya orang lain selain kamu gitu. Dan selama ini dirahasiakan dari kamu, dan tetap fine-fine aja kemarin-kemarin. Tapi mungkin orang si ketiga ini mulai gimana ya, beraksi, dan ya bener-bener ada ya pakai cara yang licik di sini. Cara licik itu ya cari main belakang, pakai dukun apa, pakai maksudnya ilmu hitam ya, maksudnya seperti itu ya, seperti itu, pakai ilmu hitam, namanya dukun ya, pokoknya ilmu hitam seperti itu. Karena di sini hitam semuanya. Dan juga bisa juga hasutan juga bisa, karena di sini adalah tentang penghancuran ya. Nah, cuman pasangan kamu nggak berasa gitu loh, nggak merasa bahwa dia tuh dihasut atau bahwa dia digini-giniin ya, giniin itu dia nggak berasa gitu ya. Yang bisa merasakan ya kamu, kok berubah banget dia, kok begini ya gitu. Jadi begitu sih gitu. Cuman yang dirahasiakan adalah memang dari dulu dia punya orang lain selain kamu sih. Jingga tunggu keseluruhan dan kita untuk ngono 9 2 9 4 2 4. Jadi 2 sama 4 ya. Di dalam hubungannya kalian tuh memang ada yang menghancurkan gitu loh. Ada yang mau, udah ada nggak senang gitu loh. Pengen ini orang nggak senang ya, bisa dari keluarga, bisa dari orang dekat, bisa dari orang ketiga, bisa. Cuman di sini udah aku jelasin tadi ya. 2 4 ya, dalam hubungan kamu memang ada yang menghancurkan, bukan dari dianya sendiri. Karena di sini tadi saya juga jelaskan, hasutan bisa apa tadi ya, begini. Nah itu tadi 2 sama 4 itu 6 ya, perlahan. Jadi jalannya lambat banget gitu ya dia. Pinter ya, jadi kayak jelek-jelekin kamu atau seperti itu sih yang Jingo lihat, yang Jingo tarik kan dari sini gini, kamu dijelek-jelekin gitu, seperti itu ya. Gitu deh, say, kayak gitu loh. Akhirnya itu kan jatuhnya ke fitnah ya, kayak gitu loh, seperti itu. Nah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan sih gitu. Atau bisa jadi si pasangan kamu jelek-jelekin kamu depan si orang ketiga, bisa jadi orang ketiga itu jelek-jelekin kamu. Nah, itu bisa seperti itu. Oke. Karena di sini ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu, si pasangan kamu jelek-jelekin kamu gitu untuk mendapatkan si orang baru itu gitu. Bisa juga si orang lain itu jelek-jelekin kamu sehingga si pasangan kamu ninggalin kamu. Oke, dan 6 sama 5 itu 11 kita tunggu 2. Ini energi twin flame ya. Jadi di saat kamu sudah berdamai dengan jiwa kamu sudah menjadi diri kamu di sini benar-benar bisa menarik energi seperti dia ya. Karena sebenarnya energi twin flame itu sebenarnya kalau kamu nggak kuat ya sakit, say. Karena hubungan twin flame itu berat, karena twin flame kan mirror ya. Jadi kalau kamu mencari, jadi kamu itu dia itu kamu. Kalau kamu mencintai dia, kamu harusnya, karena kamu ada di dalam diri dia dalam diri kamu. Jadi seperti itu loh. Jadi kalau kamu mencintai dia, ya kamu harus mencintai diri kamu sendiri gitu loh, seperti itu. Jadi seperti itu sih. Di sini kamu juga bakal bertemu dengan jodoh kamu. Dia bisa jadi
dengan jiwa yang baru, tapi di saat dia datang, saat dia udah merasa kecewa di sini yang Jingo lihat. Di sini banyak rahasia di dalam rahasia ya. Ego juga, ada ego juga di sini, ada ego. Ya, kalau Jingo tarik di sini ya, dia kembali nanti di saat dia benar-benar udah parah putus atau gimana sama si hubungannya ini atau gimana, intinya seperti itu. Yang jelas ada penyesalan di sini. Jingo mau tarik dari sini ya untuk energinya. Oke, 2 juga. Jadi hasilnya sama ya, dari energinya 2. Sama seperti yang hitungan kuno barusan. Memang ini memang energi kalian ya. Ya namanya kita tuh nggak bisa ngelawan kodrat takdir ya, seperti itu. Garis hidup kita nggak bisa mengubah nih. Garis hidup itu sini nggak bisa. Nasib dan takdir, kanan ini nasib bisa diubah, garis kiri itu udah takdir, nggak bisa diubah. Jadi takdirmu akan baik kalau nasibmu kamu ubah. Walaupun kamu ditakdirkan kaya bahagia, tapi kalau kamu nasibmu nggak kamu ubah ya kamu nggak bisa seperti itu ya, nggak seindah takdirmu gitu loh, seperti itu. Jadi di sini tanpa pamrih, jadi angin tak udara, energinya seperti itu. Jadi kamu kalau emang udah baik tetaplah baik ya gitu, seperti itu. Nggak usah ini gimana kamu ikhlaskan, karena apa yang kamu tanam itu akan kamu tuai sendiri sih. Walaupun terlihat kayak merugikan kamu, yang kamu lakukan itu sebetulnya untuk dirimu sendiri. Kamu baik sama orang itu sebenarnya untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu mengikhlaskan, mungkin kamu udah terlalu banyak berjuang untuk dia, dan intinya mungkin kamu merasa kayak nggak terima. Coba kamu mencoba untuk menerima, melepas, mengikhlaskan, dan itu semua akan kembali ke arah kamu. Energi positifnya bisa sama orang baru, orang lama, ini seperti itu. Tapi di sini memang banyak banget rahasia dalam rahasia, dan 2 sama hasil akhir 5 ya, itu 7 ya. Ada keberuntungan, tujuan, impian, harapan, suatu kebahagiaan, hoki. Dan memang hidup ini harus memiliki tujuan. Semua punya tujuan, pasangan punya tujuan, kamu juga punya tujuan. Tapi tujuan kalian saat ini sedang gitu ya, memang sedang nggak ini ya, nggak nyatu aja. Jadi kayak kamu tuh lagi bercermin, kamu lagi menghadap ke belakang, ngebelakangin cermin gitu. Jadi energi kamu lagi bertolak belakang saat ini. Jadi yang dirahasiakan ya itu tadi, karena memang ada orang lain selain kamu gitu. Tapi bukan berarti dia nggak cinta sama kamu ya. Di sini ada perasaan cinta juga sama kamu. Karena yang Jingo lihat di sini bakal ada akhir ya, karena ini 2 sama yang hasil yang tadi yang Jingo hitung keseluruhan tadi. Itu hasil dengan 2 itu 4. Hubungan mereka itu bakal berakhir sih di sini. Berakhir yang sepertinya itu tadi, karma baik, karma buruk semua bakal pasti terjadi ya. Seperti itu. Oke, jadi itu yang dirahasiakan tadi. Maaf. Ya. Oke, di sini apa pesan dari semesta? Cepet banget ya, udah mau 1 jam. Hilang lo kartunya Jingo lo, nggak tahu di mana lo. Pesan dari semesta di sini buat kamu. Ada 8, ada kuburan ya, berakhir. Ada 2, liburan ya. Dan ada 1 pasang ya di sini. Ada pesan dari semesta buat kita. Semua kehidupan pasti ada kematian di sini. Ada hidup, ada mati. Ada pertemuan, ada akhir. Ada awal, ada akhir. Ada pertemuan, ada perpisahan, ada kehidupan, ada kematian. Di sini ada kuburan berakhir. Pesan diingatkan untuk kita semua, kita semua pasti mati. Tapi paling enggak kita harus lebih untuk merelakan diri kita, lebih sudah berdamai dengan jiwa kita di situ. Karena di sini ada liburan. Kamu disuruh untuk meliburkan pemikiran-pemikiran negatifmu, pemikiran-pemikiran yang membuat kamu depresi nggak karuan. Ya, di sini. Ini gambaran aja ya. Jangan takut kekurangan. Di sini ada ikan juga. Ini menyimpulkan bahwa kamu itu nggak akan kelaparan gitu loh di situ. Dan ada air juga. Kamu nggak akan kehausan. Tuhan akan memberikan apa yang kamu butuhkan tanpa kamu mintanya. Ketika kamu mau melakukan perubahan yang positif dalam kehidupan kamu. Seperti itu. Mungkin saat ini kamu mengalami perubahan yang dibawa gitu. Ya, kesakitan, ditinggal meninggal, ditinggal pergi, tinggal berpisah, atau jatuh energi pekerjaan kamu. Kamu harus melakukan perubahan yang positif dalam kehidupan kamu di sini. Jadi 8 sama 2 ya itu 10 dengan 1. Satu antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Ini pesannya di saat kamu sudah menyatu antara hati, jiwa, dan pikiran kamu. Kamu sudah bahagia dengan diri kamu, mencintai diri kamu, kamu akan bertemu dengan sesuatu kebahagiaan di sini. Seperti itu. Dan ini liburkan pemikiran-pemikiran negatifmu atau kecemasan-kecemasanmu, ketakutan-ketakutan kamu, seperti itu. Jadi kamu harus melepaskan itu semuanya. Jadi ketika kamu ditinggal meninggal, ditinggal pergi atau apa, kamu harus mengikhlaskan itu semuanya. Jadi seperti itu ya. Tinggalkan itu semuanya.
tinggalkan, melepaskan, ikhlaskan, intinya seperti itu. Kalau kamu nggak bisa mengikhlaskan sesuatu yang sudah meninggalkan kamu, ya nggak bisa, kamu akan terbeban oleh pikiran. Makanya di sini ada kartu energinya liburan. Jadi yaitu liburkan pemikiran-pemikiran yang membuat diri kamu depresi, putus asa, ya menyesal, merana, atau intinya seperti itulah ya. Itu lepaskan. Jadi seperti itu. 8 kita hitung, 8 sama 2 itu 10, 10 itu 1, 1 sama hasil akhir 5 itu 6. Lembutkan hati kamu, sabar ya, perlahan tapi pasti semua hal positif atau negatif itu bakal terjadi dalam kehidupan kamu. Semua yang hilang akan terganti. Nah, hilang yang seperti apa akan terganti yang seperti apa. Itu semua tergantung dari situasi dan kondisi kamu sesuai dengan rezeki kamu gitu loh. Gitu. Kalau kamu ditinggal mati ya udah, kamu akan digantikan dengan sesuatu yang baru, yaitu kebahagiaan yang lain. Kamu karena di saat kamu sudah mensyukuri atau mengikhlaskan loh, menyadari oh ya, hidup itu pasti mati gitu loh di sini. Dan jangan diiniin gitu loh, nggak usah disesali gitu loh, seperti itu. Atau kalau kamu tinggal pergi oleh seseorang, pasangan atau apapun itu, ya ikhlaskan gitu loh, karena kamu akan tergantikan oleh sesuatu yang baru. Nah, yang baru ini bisa orang lama berjiwa baru, atau energi orang baru, atau yang baru dari diri kamu sendiri, seperti itu. Oke? Dan saran dari semesta, semesta bersamamu saat kamu sadar. Ada angka 3, ada the sun ya sini. Jadi sarannya, kalau kamu menyadari diri kamu, menyadari kesalahan-kesalahan kamu, menyadari bahwa semua kehidupan ini pasti ada kematian. Gak bisa hidup abadi, itu gak bisa. Hidup yang abadi itu nanti setelah mati, ya abadi di surga atau di neraka, itu abadinya. Seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi di sini semesta akan bersamamu selalu. Kamu gak sendirian. Kamu tuh gak selamanya menderita. Kamu tuh juga gak selamanya bahagia. Semua tergantung dari kamu bagaimana cara mempertahankan itu tadi. Nah, kalau kamu mempertahankan kebahagiaanmu dan dengan cara yang positif, ya kamu gak susah untuk sedih gitu. Mungkin sedih ya beberapa jam, beberapa hari, atau gak sampai berminggu-minggu atau berlarut. Atau kalau kamu bertahan dengan kesedihan kamu, ya kamu gak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan itu. Walaupun ada orang yang baik sama kamu, orang yang sayang sama kamu, terus sama kamu gak akan pernah bisa merasakan, karena kamu di sini memang ada sebagian kamu yang benar-benar menutup diri kamu, kurang bersyukur di sini. Kamu merasa kamu sendiri, kamu merasa kamu itu nggak gimana sih gitu loh. Ya, jadi di sini ada energi desan. Kamu itu luar biasa di sini, say. 3 sama hasil akhir 5 itu 8, 5, 6, 7, 8. Lakukan perubahan yang positif, maka terjadi yang positif sini yang Ciko jelaskan tadi. Oke? Jadi jangan sampai ada segitiga di sini ya. Dan juga kalau emang kamu menjadi orang ketiga di sini, ya kamu harus tahu diri juga, jangan sampai menjadi perusak ya. Kalau kamu yang dihianatin, ya kamu juga mengikhlaskan, memaafkan orang ketiga itu sih, seperti itu. Oke? Thank you. Nah, di sini kartu keyakinannya. Kok bisa hilang kartuku yang kecil loh? Nih. Kartu keyakinannya di sini. Ada 6 ya. Kartu keyakinannya di saat kamu mengikhlaskan semua, ikhlas dan sabar, semua perlahan pasti terjadi dalam kehidupan kamu. 6 sama 5 itu 11, 11 ketemu 2. Di saat kamu yakin dengan diri kamu, yakin dengan hati kamu. Jadi kamu harus lebih mendengarkan suara hati kamu sih dibanding kamu mendengarkan suara orang atau mendengarkan orang lain atau gimana. Karena suara hati tidak bisa membohongin diri kamu, tapi suaramu bisa membohongin orang lain, atau bahkan kamu bisa dibohongi atau gimana ya, seperti itu. Jadi kamu lebih ke arah ke spiritual kamu, ke intuisi kamu, ke jiwamu. Jadi seperti itu. Jadi yang bisa membuat diri kamu bahagia itu diri kamu, bukan orang lain itu. Sabar ya, perlahan tapi pasti di sini. Oke, pilihan tangan kamu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ya. Saya semoga resonate yang positifnya dan bermanfaat terapi di dengan ini. Oh, kamu mau bonus? Ya, oke, boleh Jingho. Bonus buat kamu. Oke, di sini ada kesuksesan, kebahagiaan menantimu, jemputlah dengan healing. Ini ada energi twin flame juga di sini. Jadi di sini bonusnya kamu akan bertemu dengan kesuksesan kamu, keberuntungan kamu, kebahagiaan kamu. Nah, kebahagiaan itu sendiri bisa materi, bisa pasangan, seseorang atau apapun itu, ya. Jadi jemputlah dengan healing, yaitu menyembuhkan luka hati kamu. Healing itu melepaskan sesuatu energi negatif yang ada di tubuh kamu, diri kamu, hati kamu. Nah, healing itu menyembuhkan luka hati kamu dengan cara kamu melepaskan, memaafkan, mengikhlaskan, lebih berserah seru sama Sang Pencipta itu ya. Itu bagian juga membayar karma juga. Ketika kita mendapat kesakitan dari orang lain atau pasangan atau siapapun itu, kita lebih berserah, itu mengikhlaskan, anggap itu bayar karma. Seperti itu. Kalau kamu merasa diri kamu benar, baik, itu saat itu kamu punya salah dan
Itu aja. Kalau kamu merasa diri kamu tidak berdosa, saat itu juga kamu berdosa. Jadi di sini kalau kamu bilang saat ini aku nggak beruntung, ya saat itu kamu nggak beruntung, karena mulut kamu itu sesuatu cerminan, gambaran, doa juga, ini seperti itu. Jadi berpikir yang positif akan terjadi positif, berpikir negatif akan terjadi negatif. Jadi walaupun terjadi negatif di dalam kehidupan kamu, kamu tetap berpikir positif, maka terjadilah nanti hal yang positif di kedepannya untuk kamu. 2 sama 5 itu 7, ada keberuntungan dalam kehidupan kamu. Oke? Lembutkan hati kamu di sini ya, healing ya, karena di sini kamu jangan ego. Oke? Thank you sayang, thank you for watching. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Semoga resonate. Semoga kamu diberikan kesehatan, ya, ketenangan batin, kedamaian secara jiwa, dijernihkan pikiran kamu, selalu memaafkan, selalu memaafkan, ya, maafkan mereka dan minta maaflah kepada mereka melalui doa secara jiwa, ya, seperti itu. Oke, bye bye, God bless you.